Sapaan Tuhan pada hari ini, Rabu 23 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, sapaan Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua siapa sesungguhnya yang menjadi pembela kita. Siapakah sesungguhnya yang menjadi andalan kita ketika kita berada dalam situasi sulit, ketika kita berada dalam sebuah tekanan, ketika kita berada dalam sebuah persoalan dan pergumulan. Yesus hari ini menegaskan, Dialah yang menjadi penolong, Dialah yang menjadi orang yang akan hadir untuk menjadi pembela kita ketika berada dalam kesulitan. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda, saya, kita semua punya persoalan, punya pergumulan. Banyak hal yang kita hadapi dan kita jumpai dalam kehidupan ini yang mungkin membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi cemas, bahkan putus asa. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Dia menyapa kita semua untuk tidak takut, tidak perlu memikirkan tentang pembelaan, karena Dia sendirilah yang akan menaruh kata-kata hikmat untuk kita sekalian. Dialah yang akan menjadi penolong, Dialah yang akan menjadi andalan kita, Dialah yang akan menjadi pembela kita. Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua dalam sapaannya pada hari ini, bahwa kita semua adalah muridnya, kita semua adalah anak-anaknya, dan dalam usaha untuk mewartakan kerajaan Allah, dalam usaha untuk mewartakan kebenaran dan keadilan seperti yang diwartakan oleh Kristus, kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak orang yang akan menentang kita. Kita akan berhadapan dengan banyak musuh-musuh yang ada di depan kita. Tapi Tuhan katakan tidak perlu takut, Dia akan menjadi pembela bagi Anda, saya, kita semua. Hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa musuh yang ada di depan kita itu ternyata musuh orang-orang terdekat kita. Sahabat-sahabatmu, kaum keluargamu, teman-temanmu, orang-orang yang ada di sekitar kita, merekalah yang disebut oleh Tuhan pada hari ini, pada suatu ketika merekalah yang menjadi musuh
yang mungkin berbahaya bagi kita sekalian. Kita hidup di dalam kebersamaan, ada bersama-sama dalam satu kelompok, dan terkadang orang-orang yang ada dalam satu kelompok itu, mereka lah yang menghancurkan kita, mereka lah yang akan menyerahkan kita. Sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, itulah yang disapa oleh Tuhan pada hari ini. Tapi untuk semuanya itu, Tuhan mengingatkan, Dia akan menjadi pembela bagi kita sekalian. Dia akan hadir untuk menolong kita semua. Maka pesan terpenting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini melalui sapaannya pada hari ini adalah, apapun situasinya, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan menjadi penolong kita. Tuhan akan menjadi andalan kita. Dalam gambar kerahiman ilahi, ada sebuah cahaya yang keluar dari hati Yesus, lalu kemudian ada sebuah tulisan, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah andalanku. Marilah kita mengandalkan Yesus dalam setiap situasi apapun. Biarkan Yesus bekerja dalam setiap persoalan kita. Biarkan Dia bekerja dalam setiap pergumulan kita. Ketika kita mengandalkan Dia, hari ini Dia katakan, Dia akan menaruh kata-kata hikmat, Dia akan menjadi pembela kita. Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi kita semua, sehingga dari hari ke hari kita menjadikan Yesus sebagai andalan kita, menjadikan Yesus sebagai tumpuan perjalanan hidup kita, sehingga dengan kehadirannya, dengan berjalan bersama dengan Dia, perkara-perkara kita bisa terselesaikan oleh karena pembelaan dari Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita bisa terselesaikan karena Yesus yang menjadi andalan dalam perjalanan hidup kita. Selalu andalkan Tuhan, percaya bahwa Dia pasti akan datang menjadi penolongmu. Dia akan menjadi pembelamu. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Berkah dalam.